Creative News Surabaya. Kembali lagi bersama saya Nikodemus Danilo Nasansare yang akan membawakan berita pada kali ini. Nah teman-teman, hari ini saya akan membawakan berita-berita yang menarik nih untuk kalian semua. Berita pertama datang dari kenakalan remaja yang sedang marak sekarang di kalangan anak-anak muda, yaitu adalah berita tentang trek-trekan motor nih teman-teman. Nah dalam belakangan ini sangat meresahkan masyarakat sekitar teman-teman, baik itu dari kalangan muda maupun kalangan yang sudah tua ataupun dewasa. Nah tim Kriu Kreatif News Surabaya sempat nih bertanya-tanya mengenai trek-trekan ini di kalangan anak muda maupun dari pemuka agama. Nah penasaran seperti apa sih pendapat mereka mengenai trek-trekan ini? Mari kita simak liputan berikut ini. Halo, perkenalkan nama aku Natasha dari SMA Gigi 2. Tahu nggak soal balapan liar yang terjadi di kota-kota besar kayak kota Surabaya gitu? Iya, tahu sih. Beberapa juga beritanya muncul. Menurut kakak, dampak negatif apa aja sih yang ada dari balapan liar seperti itu? Dampak negatifnya itu kalau buat anak sekolah ya, itu dia itu bisa aja bolos pelajaran. Habis itu dia itu jadi punya teman-teman bergaul yang kurang baik, itu juga bisa kurang fokus di pelajaran. Soalnya kan dia kan fokusnya tentang balapan hari ini tentang apa. Ada nggak sih kayak tips-tips supaya kita terhindar dari pergaulan yang jelek seperti itu? Kalau misal emang kita ngerasa di sekitar yang kita kurang baik, mending jangan terlalu ikut sama sekitar yang kita, kayak mending daripada ikut yang buruk-buruk, lebih baik sendirian aja nggak apa-apa, asal jangan. Benar banget sih. Perkenalkan, nama saya Pendeta Hendra Purba. Saat ini melayani di GPB Bukit Zaitun di Pucang Anom Timur. Apa sih kira-kira yang memotif atau membuat anak-anak yang trek-trekan di jalan raya itu jadi terjadi gitu, Pak? Yang pertama faktor lingkungan, sehingga yang pertama ikut-ikutan. Sebagai ajang untuk aktualisasi diri, rumah di waktu malam hari bukan tempat yang nyaman bagi mereka. Pola asuh bagaimana yang harus ditumbuhkan di dalam keluarga agar buah hati itu tidak terlibat dalam bahayanya trek-trekan itu sendiri, Pak? Buat rumah itu memberikan suasana yang at home kepada anak-anak sehingga mereka betah nyaman di rumah. Lalu yang kedua tadi soal batasan jam. Iya, Jam keluar rumah. Iya. Kalau kita tahu anak kita hobinya itu adalah otomotif, ya mungkin kita bisa berikan dia pelatihan, mensupport dia, tentu di ajang yang resmi. Terakhir, saya kira orang tua harus jadi teladan supaya apa yang menjadi nasihat orang tua kepada anak dapat dia turuti. Jika seorang anak yang terlibat dalam trek-trekan itu, apa sih yang harus dilakukan agar ia itu bisa menghindari dari balap liar itu sendiri? Kami gereja, kalau ada warga jemaat kami, anak-anak remaja pemuda kami yang terlibat, kami akan dampingi bersama dengan orang tuanya. Apa sih harapannya untuk anak muda agar tidak terjerumus? Daripada kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif, yang berisiko, yang tidak mendukung masa depan kita, cita-cita kita. Lebih baik bentuk komunitas seperti kalian ini. Jadi kembangkan potensi kalian ini dengan lebih baik. Jangan ambil risiko yang bisa menaruh nyawa, tetapi hal-hal positif yang perlu kita kembangkan. Nah teman-teman, hari ini kita bersama narasumber yang belum pernah kita wawancarai sebelumnya nih. Halo, perkenalkan dengan Bapak siapa? Pak Yahya. Cara mengantisipasinya mungkin menurut Bapak seperti apa? Kita harus bekerjasama dengan aparat, sama aparat kepolisian, juga melibatkan warga untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif dari balap liar itu sendiri. Peran keluarga, terutama orang tua, sangat penting. Bisa membaca lebih dini bukti terhadap anaknya, kalau bisa mengarahkan di jalur yang benar. Kira-kira pola asuh seperti apa sih Pak yang bisa digunakan atau ditumbuhkan di dalam keluarga supaya buah hatinya itu tidak terlibat ke pergaulan yang negatif seperti ini? Ya orang tua kan tetap harus mengawasi tingkah pola anaknya, bukan hanya di rumah, di lingkungan, sekolah juga harus diawasi. Terakhir harapannya Bapak untuk anak-anak muda nih supaya tidak terjerumus ke pergaulan negatif seperti ini apa Pak? Kita kalau punya hobi trek-trekan, sebaiknya kita salurkan untuk yang benar, masuk dalam wadah yang ada pembimbingnya seperti di Kenjeran Rotris. Oke teman-teman, sekian wawancara kita bersama Pak Yahya hari ini.
See you next time di liputan kita selanjutnya. Dadah. Nah, sudah dengarkan tadi pendapat dari kalangan anak muda maupun dari pemuka agama mengenai trek-trekan. Jadi sebagai anak muda nih, seharusnya kita ini melakukan hal-hal yang lebih positif lagi daripada hal yang negatif. Karena kalau kita melakukan hal yang negatif, pastinya selain mengganggu warga sekitar, itu juga akan merugikan diri kita sendiri nih guys, dan akan membuat kecewa keluarga kita. Jadilah pemuda yang kreatif dan berinovatif. Nah, ngomong-ngomong soal inovatif nih, berita selanjutnya ini datang dari salah satu alumni SMA Dapena 1 Surabaya yang berhasil menciptakan inovasi dalam dunia otomotif, dan dia sekarang sudah menjadi seseorang yang cukup sukses loh. Nah, penasaran apa sih yang dia diciptakan sehingga mendapatkan apresiasi dari dosennya nih dan memiliki usaha dalam bengkel. Nah, penasaran apa sih kunci suksesnya? Mari kita simak liputan berikut ini. Kalau boleh tahu namanya siapa ini? Kelvin. Oke Kak Kelvin. Pasti pengalaman berharga, berkesan di SMA Dapena gitu. Ya kayak kompak, solid. Solid, Ya, senengku itu kalau ada acara keagamaan itu saling membantu. saling membantu. Kenapa sih Kak Kelvin bisa tertarik sama dunia otomotif? Ya, Kenapa karena tuh? kan ibu juga jual beli, Oh, terus akunya juga pengen belajar tuh otomotif. Gitu. Ya akhirnya sampai sekarang juga dilanjut. Menurut Kak Kelvin nih, untuk teman-teman di luar sana yang mau memulai bisnis otomotif seperti Kak Kelvin, Ya banyak relasi. banyak relasi, Terus jangan takut mencoba hal baru jangan takut dan mencoba. jangan takut salah. Karena aku juga ada kendaraan loh iseng-iseng. Aku pusing tuh tugas akhirku mau pakai judul apa. Akhirnya kendaraanku tak coba ditambah dengan turbocharger. Akhirnya pengajuan ke dosen itu ternyata belum ada. Belum ada. Kira disetujuin lah. Harapan untuk teman-teman di sana, khususnya generasi Gen Z gitu. Jadi cobalah hal baru, jangan hal takut baru. salah. Banyak-banyak relasi. Oke teman-teman Creative News. Nah tadi kan kita udah nih tanya-tanya sama Kak Kelvin. Sekarang kita mau tanya-tanya ke ayahnya Kak Kelvin nih. Caranya orang tua dari Kak Kelvin sendiri nih, gimana caranya motivasi Kak Kelvin supaya mau mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Memang memajukan untuk selalu belajar dan belajar, mencari keahlian dan keterampilan di luar sampai akhirnya bisa diterima di perguruan tinggi, dan di perguruan tinggi pun akhirnya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Harapan kedepannya buat Kelvin sama anak-anak muda lain di luar sana. Ya, jadi contoh yang baik untuk bisa dilanjutkan untuk generasi-generasi berikut. Oke teman-teman Creative News, terima kasih ya sudah menyimak wawancara kita kali ini. See you on our next video. Dadah. Nah teman-teman, berita ketiga datang dari kulineran khas Indonesia yang sudah sangat terkenal nih di kalangan masyarakat kita, yaitu soto Lamongan. Nah tentunya kalian penasaran gak sih dengan salah satu kulineran Indonesia ini, dan pastinya berbagai macam rasa, dan salah satunya kali ini Kru Kreatif News Surabaya akan mereview salah satu soto Lamongan di Kecamatan Gubeng. Penasaran seperti apa? Mari kita simak liputan berikut ini. Halo arek-arek Kreatif News, piye kabare? Nah saiki aku kulineran di daerah Jalan Kali Bokor. Tepatnya yaiku soto ayam Lamongan di toko Pak Yaya. Nah, pengen ero ping daerahnya dan tempatnya, langsung saja masuk ke dalam. Ibu, dengan ibu siapa? Bu Yahya. Ibu Yaya yang berjualan di soto ayam Lamongan. Alamatnya lengkapnya di daerah mana Ibu? Bisa Jalan dikasih tahu? Kali Bokor nomor 23. Ya, itu bisa dicatat teman-teman. Daerah Gubeng pastinya ya. Jangan dihilangkan, mungkin bisa mampir di Jalan Kali Bokor. Mungkin teman-teman bisa langsung saja mampir ke sini.
Nah, saiki aku karo kanca-kancaku nang soto Lamongan Pak Yaya. Widih. Di mana ini Kak lokasinya? Di daerah Jalan Kali Bokor. Kecamatan apa Kak? Kecamatan Buber. Oke. Langsung aja. Ya langsung. Kepengin nyoba ya? Iya, Rasanya iya. apa? Lapar banget ini ya. Aku wis kerucuk ngono. Langsung aja, mari kita coba rasanya. Ayo Rek. Gimana ini ya? Rasanya dari tekstur sotonya ini sangat Mantap banyak sekali. banget. Banyak sekali. Dan rasanya itu mantap, enak. Luar bener biasa, banget. mie-nya, ayamnya, ada kulitannya yang luar biasa kenyal-kenyal. Ada kerupuknya nih. Mantap. Sampai jatuh guys. Luar biasa. Hati-hati guys. Luar biasa. Dan mungkin harganya gimana harganya? Harganya itu terjangkau banget guys. Satu porsinya itu cuma 17.000. Udah Wah. gitu porsinya banyak Luar biasa. membludak. Mantap, murah sekali guys. Oh ya, esnya juga cuma 3.000 aja guys. Enak banget lagi. Kalau kerupuknya berapa tadi Kak? Kerupuknya harganya 3.000 saja loh Dapat guys. 2 loh. Dapat guys. 2. Itu kalau yang kerupuk udang ya guys ya. Bener, kalau kerupuk yang putih cuma 500-an 500. aja guys. Luar biasa sekali, murah banget. Udah gitu enak lagi ya. Ya. Pokoknya teman-teman Kecamatan Gubeng wajib banget ya ke Mampir sini. ya di Nah, soto ayam Lamongan Pak Yaya. Iya, mantap. Alamatnya di daerah Jalan Kali Bokor. Oke? Oke. Mantap. Oke, saya Budi. Salah. Ya. Saya Alek. Lagi. Saya Niko dan teman saya Saya Chelsea. dan teman saya Saya Angelina. izin pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Guys. Nah, kalian sudah menyaksikan bukan berita-berita yang sangat menarik dari Surabaya Creative News kali ini. Oke, berita tadi juga sekaligus mengakhiri berita kita pada kali ini. Saya Niko Dirmus Danilo Nasansare beserta kru-kru Creative News yang lain izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kami lainnya di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di liputan Creative News Surabaya selanjutnya. Salam kompak. SMA Dapena 1 Surabaya berdiri sejak tahun 1957 dan terletak di tengah kota Surabaya. Di sini kami diajarkan untuk menjadi pribadi dengan mental tangguh, berdaya juang tinggi, jujur, disiplin, dan takut akan Tuhan. Selain itu, kami juga memiliki soft skill yang dilatih sesuai bakat dan minat masing-masing dengan tujuan supaya bisa bersaing dalam perkembangan dan perubahan zaman. Mari bergabung